Selamat datang di talk show PDMPK KSMTB. Nah, kali ini temanya itu tentang insecure, jadi bersyukur. Nah, sebelum kita mulai talk show kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Saya akan yang pimpin. Oke? Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat malam ya Tuhan. Ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama dari pagi hari ini hingga pada saat ini kami dapat berkumpul untuk dapat mendengarkan talk show pada malam hari ini. Ya Tuhan, sungguh besar rasa syukur kami kepadamu hingga tidak terhitung banyaknya rasa syukur yang boleh kami rasakan karena berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan bersyukur kepadamu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, sungguh semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidup. Sungguh Kau jadikan hidupku Tuhan, Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, Engkau sungguh teramat sangat baik kepada kami. Dan saat ini kami akan memulai talk show kami yang bertemakan insecure jadi bersyukur. Semoga talk show ini dapat membawa kami tetap selalu bersyukur kepadamu apapun yang kami punya dan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain sehingga kami menjadi insecure sendiri Tuhan.
segala acara pada malam hari ini, talk show kami pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Shalom semua guys. Hai. Oh ya. Shalom. Hai Alfat. Hai Ansio. Shalom. Nah, sekarang aku perkenalkan diri dulu ya. Mungkin banyak yang belum pernah melihat aku menjadi host, karena ini baru pertama kalinya aku menjadi host. Perkenalkan, aku Angel, sebenarnya nama aslinya. Cuma kalau di PD ini aku biasa dipanggil Guci. Kenapa dipanggil Guci? Itu ada sejarahnya kok, tapi itu panjang sekali. Karena sejak SMA itu sejarahnya sejak SMA. Dan sekarang kita ke pembicara kita, mohon perkenalkan diri kok. Oke, shalom semua, shalom Guci, shalom Vian, Regina, Albert, Harley, Gani, Edo, dan Modi. Terima kasih. Saya mungkin teman-teman sudah mengenal ya sebagian besar ya. Saya siapa? Cuma nggak tahu kalau Harley pernah nggak ya? Aku juga nggak pernah kenal sih ya. Cuma ini salah apa ya Nek Harley ini ya? Harley kebetulan teman kita kuliah kok, belum masuk. Masih di STTS berarti? Oh enggak, bukan. Sudah lulus juga. Oh lulus. Seangkatan. Oh satu angkatan. Iya. Walah. Oke Harley, selamat datang juga kepada Harley di PT MPKK SMTP. Malam hari ini saya kenalan, nama saya Alfat. Jadi yang bagi teman-teman tidak tahu, dulu saya kuliah di UNER, jadi Fakultas Farmasi. Jadi kalau mau tanya sesuatu yang berbau obat, juga bisa tanya ke saya. Berbau obat. Malam hari ini sebenarnya kita akan bahas suatu topik yang sungguh menarik ya, topik insecure. Nah, sebelum kita memulai topik malam hari ini, kita daripada untuk menghibur diri ya, kita mau nonton video tentang bagaimana seseorang mengalami insecure dalam hidupnya. Oke, mari saat ini kita mau lihat filmnya bersama ya. Hai, aku Vindi Savella, dan ini ceritaku. Pernah gak sih ngerasa jadi orang paling jelek di dunia? Jujur, aku pernah. Aku ngerasa aku jelek, gendut, jerawatan, dan semua orang yang gak pernah ngerasain jadi aku menertawakan aku. Itu awal mula aku menjadi insecure. Oh, mengapa ragu terus hampiriku untuk kejar mimpi. Sadar gak sih, ternyata omongan orang bikin kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Dan setiap kali lihat orang yang lebih dari kita, rasanya pengen deh jadi orang itu. Sorry ya. Bisa jadi nyata. Thanks.
Kita foto yuk. Untuk menjadi orang lain, akhirnya ku bertanya apa gunanya. Lalu ku menyadari aku sangat berarti. Ku harus bisa berdiri dan mensyukuri. Takkan ada yang mampu halangiku untuk kejar mimpi. Ku ingin seperti dia. Kalian tahu gak? Gak selamanya yang kita lihat hidupnya menyenangkan semenyenangkan kenyataannya. Bisa jadi orang yang kita lihat itu sebenarnya pengen juga jadi kayak kita. Ih, kamu ngapain sih? Sayang, kamu kenapa? Aku kan selalu tahu kalau kamu itu pacar aku. Tapi aku gak pede. Aku jelek. Sayang, kamu gak boleh membiarkan itu jelek. Kamu itu cantik. Dan aku suka sekali melihat kamu. Jadi kamu gak boleh insecure ya? Karena aku gak suka orang insecure. Dan ini ada kado kecil dari aku buat kamu. Semoga kamu suka dan semoga kamu gak insecure lagi. Ya? Mewujudkan mimpi-mimpi itu jadi nyata. Makasih ya. Iya, sama-sama. Akhirnya aku sadar ternyata aku bernilai. Hanya saja insecure menghalangi mimpi-mimpiku. Aku harus berubah. Aku rasa gak perlu punya banyak teman. Cukup satu, namun dia bisa menghargai aku lebih dari siapapun. Aduh, kamu apaan sih? Bercanda sayang. Semoga ini bisa jadi nyata. Oke, kalau teman-teman lihat video tersebut, teman-teman sudah punya gambaran sebenarnya apa yang dimaksud dengan insecure. Nah, kalau saya boleh tanya, menurut teman-teman insecure itu sebenarnya apa sih? Insecure. Teman-teman, boleh jawab teman-teman? Bisa jawab nggak apa-apa. Ini talk show ya, jadi kita dua arah. Jadi kita sama-sama belajar. Saya juga belum tentu pintar, teman-teman juga lebih pintar dari saya. Itu namanya menjadi pribadi yang tidak insecure. Ayo, siapa yang mungkin dari video tersebut bisa menjelaskan apa sih sebenarnya insecure itu? Dari aku dulu, Deko. Boleh, Ansio. Kayak kalau insecure itu sih, kalau aku lihat sih kayak lebih melihat diri itu kayak kurang terus gitu loh. Terus sama membandingkan dengan orang lain. Oh, selalu melihat diri menjadi kurang dan membandingkan dengan orang lain. Iya. Oke. Suatu gambaran yang sangat bagus ya, Kuci. Yang lain mungkin kalau ada yang mau nambahin atau sudah setuju dengan apa yang dimaksud dengan Kuci, silakan. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Oke, Albert. Yang lain yang menambahkan? Sikap lebih khawatir kok. Sikap khawatir. Oke. Kayak bukan khawatir ya, kayak ketidaknyamanan yang terjadi karena membandingkan diri dengan orang lain, karena tidak puas dengan diri sendiri, semacam kayak gitu sih. Oh, tidak puas dengan diri sendiri. Oke. Yang lain yang nambahin atau sudah?
Rendah diri, tidak rendah mencintai diri diri, sendiri. tidak percaya diri, rendah diri, suka membandingkan dengan orang lain. Kemudian ada yang nambahin lagi? Adakah teman-teman? Oke, jadi kalau jawaban teman-teman sih sudah betul semua. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan insecure itu sendiri adalah sebentar ya. Jadi bingung nih. Santai kok, santai. Kita di sini chilling aja sama-sama. Jadi yang dimaksud dengan insecure sebenarnya adalah emosi. Jadi emosi yang keluar dari diri kita. Sebenarnya emosi yang keluar dari diri kita karena kita menilai bahwa diri kita adalah diri yang inferior. Inferior artinya merasa kurang dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, tadi kita lihat di video itu, dia membandingkan dengan orang lain. Jadi, dia merasa bahwa dirinya jelek, tidak cantik, hitam, gendut. Nah, itu yang dia lihat sebagai kacamata dirinya sendiri. Nah, biasanya kalau insecure itu menyangkut dengan beberapa hal. Jadi, dengan wajah, misalnya wajah yang kurang cantik, jerawatan, seperti di video merasa bahwa dirinya jerawatan, kemudian wajahnya hitam, itu menyangkut wajah. Kemudian begitu pula dengan warna kulit. Mungkin aku kok terlahir dengan warna kulit kok yang belang-belang ya, misalnya begitu, atau kulitnya kok hitam, tidak seperti yang lain yang didambakan oleh wanita. Kan kalau banyak wanita dia mendambakan kulit yang berwarna putih, bukan? Nah, itu juga menjadi rasa insecure di dalam dirinya. Kemudian juga biasanya menyangkut dengan kecerdasan. Nah, kecerdasan ini kadang-kadang orang Tuhan menciptakan seseorang juga dengan berbagai tingkatannya berbeda-beda. Ada orang yang memang cerdasnya luar biasa, ada yang memang dia tidak cerdas namun rajin sehingga dia bisa menjadi nilainya bagus. Ada pula yang memang dia memang talentnya bukan di situ. Jadi seperti orang yang suka seni, dia memang nggak suka matematika misalnya begitu sehingga dia jelek. Nah, yang jadi yang seringkali dituntut dalam kehidupan orang anak-anak ini adalah orang tua menuntut bahwa anaknya itu menjadi anak yang cerdas dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang menjadikan seseorang menjadi insecure di dalam dirinya karena adanya peristiwa traumatik di dalam dirinya yang disebabkan karena tuntutan dari orang tua. Kemudian menyangkut dengan tubuh. Jadi seringkali kita ngomong body shaming ya. Jadi wah, hari ini kok gendut gitu loh. Dan tanpa sengaja, meskipun itu dilakukan dengan tanpa sengaja, dengan istilahnya latah gitu kan. Tapi seringkali perkataan yang dikatakan orang lain itu tidak sengaja, itu memberikan sakit yang luar biasa dalam diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan? Wah, aku ini kok gendut ya apa gitu loh. Nah, itu menimbulkan insecure dalam dirinya bahwa aku ini gendut gitu loh. Aku gendut, jelek, dan tidak ada orang suka denganku. Nah, itu menyangkut tubuh. Kemudian talenta, misalnya orang itu kok bisa bermain musik, sangat bagus. Orang itu kok bisa nyanyi ya, lah aku nggak bisa nyanyi gitu loh. Terus apa yang aku lakukan? Jadi merasa minder. Jadi kalau misalnya diajak pelayanan nih, wah mau diajak singer, waduh suaraku jelek gini, ngelapo ngajak singer gitu loh. Nah, itu bisa menjadikan orang tidak menjadi insecure dalam dirinya karena merasa bahwa aku ini tidak bisa nyanyi, tapi kenapa kamu minta aku nyanyi gitu kan. Nah, begitu pula dengan pengalaman, misalnya di dalam pekerjaan, ada yang orang kita punya pengalaman kemudian diminta bosnya untuk melakukan sesuatu, ternyata dia tidak cakap untuk melakukan itu karena kurangnya pengalaman. Itu bisa menjadikan seseorang juga menjadi insecure. Artinya dia sangat minder untuk melakukan hal itu. Kemudian begitu pula dengan hal kekayaan. Dulu saya juga kuliah di UNER, jadi saya juga punya pengalaman. Saya juga berasal dari keluarga yang tidak punya uang. Kemudian saya melihat teman-teman kok datang ke kampus kok CNAE gitu loh, naik sepeda motor, kemudian mereka juga menikmati kehidupan yang begitu enak. Dan saya membandingkan diri saya, loh kok saya nggak punya apa-apa gitu. Jadi saya merasa minder menjadikan diri menjadi insecure. Nah, tetapi insecure itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar bisa terjadi di dalam diri seseorang.
Jadi, apakah wajar insecure itu sebenarnya sesuatu yang wajar, tetapi justru menjadi tidak wajar ketika itu menjadikan efek yang tidak baik di dalam hidup orang itu. Jadi, insecure itu sesuatu yang wajar. Nah, bagaimana kita melihat? Kita melihat di dalam Perjanjian Lama, kalau kita lihat Gideon ini kalau dilihat di dalam Hakim bab 6 ayat 12, dia menyuruh malaikat datang kepada Gideon mengatakan bahwa kamu harus membebaskan bangsa Israel. Nah, si Gideon ini komplain kepada Tuhan. Tuhan, kalau kamu dulu membebaskan bangsa Israel dari Mesir, tetapi kenapa kau menyerahkan kembali bangsa kami kepada orang-orang Midian? Nah, kamu menyuruh aku ini berasal dari istilahnya itu bangsa yang lemah. Dia bilang, aku ini dari bangsa yang lemah, aku ini juga masih muda di antara semua bangsa yang ada di tempatku. Mana mungkin aku bisa gitu loh. Mana mungkin aku bisa. Nah, perasaan insecure ini juga dialami oleh Gideon ketika dia diminta Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang-orang Midian. Tetapi apa yang dilakukan karena Tuhan memberikan sesuatu yang memang diberikan dalam dirinya dan dia mengandalkan Tuhan, akhirnya si Gideon mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Jadi insecure ini juga dialami oleh Gideon. Bagaimana dengan yang lain? Kita tahu peristiwa Musa ketika dia harus menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Betul kan? Ya. Musa juga bukan orang yang pandai berbicara, tetapi dia komplain di Tuhan. Tuhan, kamu kok mengutus aku untuk datang kepada Firaun, padahal aku ini bukan orang yang cakap berbicara. Aku ini nggak bisa berbicara, Tuhan. Tetapi kenapa kau menyuruh aku datang ke Firaun untuk membebaskan bangsa Israel? Jadi Musa pun sebenarnya mengalami suatu perasaan insecure di dalam dirinya ketika pertama kali dia diminta Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi karena kelekatannya kepada Tuhan, maka dia sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Kemudian begitu pula yang ketiga adalah kita lihat contoh yaitu Yeremia. Kalau kita lihat di dalam Yeremia itu diberikan tugas oleh Tuhan untuk sebuah rancangan yang besar bagi bangsa-bangsa. Tetapi Yeremia mengatakan kepada Tuhan bahwa dia juga tidak cakap berbicara dan dia juga masih sangat muda ketika itu. Tetapi apa yang terjadi? Yeremia tetap melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, saat ini dimanapun teman-teman berada dan di saat kapanpun pasti teman-teman juga pernah mengalami perasaan insecure, tetapi insecure ini tidak boleh menjadi sesuatu yang berdampak negatif di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda seseorang mengalami insecure? Tanda-tandanya adalah satu, kita ini biasanya memandang diri kita ini menjadi seseorang yang lebih rendah dibanding orang lain. Kita ini menjadi orang yang minder. Kita ini nggak bisa apa-apa. Nah, kalau kita terus mengalami hal ini tanpa kita melakukan suatu daya upaya untuk mengubah mindset diri kita, supaya kita ini tetap tidak memandang diri kita lebih rendah, kita akan terjebak di dalam perasaan insecure. Akhirnya ya kita nanti tetap akan menjadi minder di semua hal, karena kita nggak bisa cuma kita meratapi diri sendiri, tetapi kita harus melakukan suatu upaya. Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah orang yang insecure biasanya dia menghindari interaksi dengan orang lain. Sadar nggak sadar, pasti teman-teman pernah mengalami hal ini. Ketika kita jumpa dengan orang dan kita merasa bahwa kita nggak bisa nih melakukan ini, kita akan menghindari orang itu. Kita nggak mau berinteraksi dengan orang itu karena kita merasa bahwa lah, aku mau ngomong be orang itu, tetapi aku merasa bahwa aku ini nggak bisa apa-apa gitu loh, sehingga ya ngapain aku berinteraksi dengan orang itu. Sehingga ketika kita menatap orang itu pun secara sadar tidak sadar kita menjadi insecure sebenarnya ketika menghadapi orang itu. Karena apa? Mungkin kita mengalami peristiwa traumatik terhadap orang itu. Misalnya orang itu pernah mengolok-olok kita, pernah menghina kita, pernah mengatakan kita nggak baik, dan peristiwa itu pun sebenarnya aku alami gitu loh. Waktu dulu SMA, aku ini seseorang yang gendut, jadi sangat gemuk. Kalau teman-teman bisa lihat di Instagram, beratku ini sekitar 80 lebih. Nah, tanpa sengaja pun sebenarnya
orang-orang melihat bahwa kamu tuh gendut gitu loh, terlalu gemuk gitu loh. Nah, apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan tentunya kita juga melakukan upaya. Sebenarnya kita tidak boleh terjebak dalam insecure selamanya, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari insecure? Artinya kita harus melakukan upaya, meskipun itu dengan suatu usaha yang berat. Dan kenyataannya juga sebenarnya saya juga bisa turun beratnya sampai sekitar 20 kilo dalam waktu 6 bulan. Saya bisa turun 20 kilo dalam waktu 6 bulan. Tetapi ya itu karena saya tetap merasa bahwa saya harus kurus ya. Saya tetap mengusahakan itu untuk tetap menjadi orang yang kurus. Nah, insecure yang ada di dalam diri orang itu bagaimana cara untuk mengatasinya? Itu yang perlu sebenarnya. Upaya tetap perlu dilakukan supaya dia bebas dari insecure. Insecure itu boleh tetapi tidak boleh sampai membuat orang itu menjadi misalnya stres, nggak suka makan, dia ya wes kayak gini terus aku nggak, misalnya gemuk ya sudah, aku gemuk ya gemuk gini, nggak ngapa-ngapain, tambah makan coklat. Kalau kita lihat imperfect kan, kita lihat dia malah dendam, malah makan coklat yang banyak karena dia merasa trauma terhadap orang tuanya, yang merasa bahwa dia dibandingkan terhadap adiknya si Clara ya, kalau nggak saya Rara ya, si Rara itu imperfect karena ada peristiwa traumatik dari orang tua yang selalu membanding-bandingkan, merasa dirinya dibandingkan terhadap adiknya, walaupun sebenarnya maksud orang tuanya bukan seperti itu. Teman-teman sudah pernah lihat imperfect kan, dan dia menunjukkan bahwa apa dampak menjadi orang itu, dan ternyata mamanya pun menyembunyikan. Dia menyembunyikan kalau dia itu dulu melahirkan Rara dalam keadaan yang sangat gemuk sehingga dia harus disaisar dan bentuk tubuhnya menjadi jelek, bukan? Nah, peristiwa traumatik itu kadang kita berpikir bahwa dialami karena trauma orang tua, tetapi sebenarnya orang tua tidak bermaksud begitu. Bisa jadi bermaksud yang lain, tetapi kita menangkapnya yang salah, tetapi kita yang terlanjur mengalami trauma dan kita mengalami insecure dengan diri kita. Kemudian yang ketiga adalah, ya tadi yang saya katakan, kita ini justru ketika kita mengalami insecure, kita tidak mau keluar dari zona itu. Kita tetap menjadi orang yang, ya wes, aku ini kayak gini gitu loh. Ya sudah, ngapain aku ngurusi orang lain, tetapi aku ya biar kayak gini gitu loh. Itu namanya kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Misalnya kita kurang pengalaman di dalam kerja, ya wes lah, aku kan kayak sopo-opo, aku berusaha menjadi orang yang lebih baik, sehingga malas-malesan di kantor. Nah, apa yang terjadi kalau kamu merasa insecure dan tidak melakukan upaya untuk mengubah dirimu, bagaimana kamu bisa menjadi mengubah insecure-mu menjadi sesuatu yang lebih berarti gitu loh. Itu yang dimaksud dengan enggan keluar dari zona nyaman, karena dia merasa nggak bisa apa-apa. Nah, justru kalau kamu kurang pengalaman, ya kamu harus memicu dirimu menjadi seseorang yang lebih percaya diri, mengasah keterampilan lebih lagi gitu loh. Harus ada upaya yang kita lakukan. Misalnya kita tidak cocok dengan pekerjaan itu, ya apa yang harus kita lakukan gitu loh. Carilah sesuatu yang lain yang bisa menjadikan kita lebih cocok di pekerjaan yang lain. Itu namanya kita enggan keluar dari zona nyaman. Kemudian kita juga sering nggak sadar kita membandingkan dengan orang lain. Kita lihat misalnya di Instagram, wih artis ini kok, orang ini kok cek langsing ya, aku ini kok cek gendute gitu loh. Kemudian kalau mungkin para pria, dia bilang, waduh ini badanku ini kok penuh lemak ya, itu kok badannya atletis banget. Ya apa yang dilakukan gitu loh. Nah, ada orang yang memang dia melakukan usaha itu dengan treadmill, kemudian latihan yang sangat berat dan lain sebagainya, sehingga dia ada pula juga orang yang sudah melakukan itu juga nggak bisa gitu loh. Nah, bagaimana orang itu bisa terbebas dari rasa insecure itu adalah keputusan orang. Ada orang yang bisa bersyukur dalam keadaannya seperti itu, ada orang yang menuntut lebih gitu loh. Jadi tandanya yang keempat adalah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang kelima, tadi yang dibicarakan adalah kita khawatir yang berlebih. Waduh, nih kayak gini, gimana ya nanti ya, khawatir berlebihan gitu loh, sehingga kita ini jadi stres menyikapi kondisi insecure dalam diri kita. Kemudian, nah ini kadang-kadang ini orang ini kalau sudah begini, hati-hati. Kadang-kadang itu kita tanpa sengaja, termasuk aku ya mungkin ya, masuk aku pernah juga sering juga kadang-kadang dan sering juga terjebak dalam perasaan ini. Jadi kalau misalnya dalam pekerjaan memang aku ini kan tergolong
aku sih tidak punya pengadilan, aku merasa bahwa aku bisa gitu loh. Dan mungkin dulu aku punya peristiwa juga yang cukup trauma di dalam hidupku, dan selama aku mungkin SD, SMP, SMA, aku juga kurang mendapatkan pujian dari orang tua dan lain sebagainya, sehingga apa yang terjadi, ya aku menuntut pujian itu dari teman-teman kerja, dan aku menunjukkan aku ini melakukan ini, aku mendapatkan sales yang banyak dan lain sebagainya. Ya memang ada pujian, dan memang dampaknya memang baik dalam hidupku, salary naik, jabatan naik, dan lain sebagainya. Tetapi yang nggak boleh adalah kita senantiasa membutuhkan pengakuan dari orang lain bahwa kamu itu adalah orang yang pintar, kamu itu adalah orang yang ganteng, kamu itu adalah orang yang cukup pandai berbicara. Itu kita haus akan pengakuan dan pujian dari orang lain. Nah, yang terakhir yang orang-orang itu juga tidak sering sadari adalah tanda-tandanya insecure, dia sulit mengapresiasi kinerja orang lain. Artinya apa? Dia takut tersaingi. Kalau misalnya, wah ternyata aku nggak boleh ini kalah sama orang itu. Nah, kita nggak mau mengapresiasi, padahal orang itu memiliki talenta yang luar biasa gitu loh. Meskipun jabatan kita tinggi, kita enggan untuk berbagi. Misalnya kita enggan untuk menghargai kinerja orang lain. Misalnya orang ini melakukan ini yang luar biasa, berdampak pada perusahaannya. Tetapi apa yang kita lakukan, justru kita menjelek-jelekan dia dan lain sebagainya. Itu karena kita takut tersaingi. Itu yang menjadikan itu insecure di dalam diri kita. Nah, kita harus berhati-hati menghadapi situasi ini. Bagaimana kita menyikapi kondisi insecure dalam diri kita. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi insecure dalam diri kita? Ya, kita yang pertama adalah menjadikan kita harus mencari sebenarnya siapa sumber rasa aman yang benar. Kita sumber rasa yang aman yang benar siapa? Kalau kita bersumber pada diri kita sendiri, kita senantiasa akan merasa bahwa aku ini harus fokus dalam diriku, padahal sebenarnya segala sesuatu yang ada dalam diri kita semuanya adalah atas kehendak Tuhan gitu loh. Jadi kita harus mencari sumber aman yang tepat, yaitu bagaimana Tuhan itu ada di dalam hidup kita gitu. Nah, cara mengatasi yang kedua adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Dan senantiasa kita mau bersyukur sebenarnya di dalam segala hal yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bangun kata-kata yang positif. Jadi apa yang kamu ucapkan semua adalah kata-kata yang membangun, jangan menjadikan orang lain jatuh. Jadi baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan yang keempat adalah kita juga membangun pertemanan. Kalau kita tahu temannya itu teman yang tidak bisa membuat kita mengerti akan kondisi kita, mengerti akan kondisi orang lain, nah buat apa kita berteman? Karena kita menghadirkan teman yang benar-benar memberikan kata-kata yang positif. Jadi kalau teman-teman itu membawa kita menjerumuskan kepada sesuatu yang tidak baik, ya kamu tinggalkan. Kita cari teman yang benar-benar membuat kita menjadi orang yang positif. Kemudian yang kelima, kita kurangi juga sosmed. Nah, sosmed itu cukup bahaya loh ya, apalagi kalau lagi pergi, mungkin aku juga kayak gitu ya. Jadi kemarin juga, ya sebenarnya aku cuma lihatnya cocok nggak pakai kacamata ini, gitu. Sebenarnya tapi itu menjadikan orang merasa bahwa aku secure nggak sih pakai kacamata ini sebenarnya dan menanyakan itu gitu loh. Nah itu tanda-tandanya sebenarnya. Nah, tetapi bagaimana kita bisa lepas dari kondisi insecure itu. Nah, mungkin teman-teman ada sesuatu yang menjadi pengalaman atau ada pertanyaan yang mungkin terkait dengan insecure, silahkan, nggak apa-apa. Oh, tadi Ya, dengar penjelasannya kok Alfa tuh ya, aku senyum-senyum sendiri loh kok. Soalnya ada yang mengena. Kayak gendut, ngono kan, udah singgung-singgung aku ini. Aku nggak sengaja loh ya, aku nggak bermaksud. Santai kok. Sekarang aku sudah bukan pribadi yang insecure lagi ya, walaupun ada dikit-dikit lah. Oh ya, teman-teman, shalom juga, sapa-sapa dulu yang baru datang ya. Kalau mau memberi pertanyaan juga bisa lewat kolom chat, bisa lewat ngechat atau raise hand, nanti akan ada yang membantu untuk lihatkan. Nah, gini kok, kan tadi sudah ada penjelasan ya kok ya, tentang insecure itu. Nah, ini ada
pertanyaan yang masuk nih, yang sebenarnya sudah aku kirim ke Koko sih kapan udah tadi pagi ya, apa tadi Oh ya, siang? dibacakan lagi aja nggak apa-apa. Biar Oke. teman-teman tahu semua ya. Heeh. Nah, ini pertanyaan pertama. Sebenarnya itu insecure itu munculnya karena apa kok? Maksudnya sebabnya itu apa? Dan apakah insecure itu bisa dihindari? Nah, sebenarnya insecure itu bisa muncul karena yang pertama ya dari diri kita sendiri ya. Mungkin kita yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua mungkin karena adanya kritik. Sebenarnya kritik terhadap diri kita. Jadi yang ketiga itu kita menghadapi namanya penolakan. Jadi kita pernah misalnya nih kita naksir seseorang nih, kemudian orang itu tanpa sengaja bilang, wah kamu nggak cantik, aku ya nggak suka sama kamu gitu loh. Ngapain aku cari pacar kayak kamu? Aku cari pacar yang kayak artis gitu. Nah itu bisa juga karena merasa dirinya ditolak sehingga dia merasa, waduh aku nih yang benar ya, aku ini kok gendut, aku ini kok nggak cantik, terus ya apa ya dapat pasangan kok seperti itu gitu loh. Nah ketika kita menyatakan misalnya orang itu menghina misalnya atau body shaming, nah itu bisa menjadikan trauma dalam diri kita seperti itu. Nah sebenarnya insecure ini ya pada suatu saat juga merupakan kondisi yang tidak mungkin kita hindari gitu loh. Mungkin dalam pertemanan tanpa sengaja nih dia nyindir atau apa, kemudian kita sensitif, kita menjadi oh ya benar ya kata orang itu ya aku kayak gini ya. Ya itu tergantung penerimaan kita terhadap kondisi itu. Sebenarnya kondisinya bagaimana. Mungkin ada peristiwa masa kecil yang membuat dirinya trauma terhadap kondisi tubuhnya, itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Meskipun mungkin maksud orang tua tidak seperti itu, tetapi bagaimana penerimaan kita terhadap orang itu. Nah, aku pun punya pengalaman juga kan, insecure juga di waktu di rumah saudaraku juga. Jadi waktu keluar kerja dikatain kamu tuh nggak niat kerja dan lain sebagainya. Kamu ngapain juga keluar kerja, itu membekas bahwa waduh ya benar ya aku nggak bisa kerja gitu loh, dan aku ngapain kayak gini. Nah itu suatu hal yang trauma yang membuat kita merasa insecure. Tetapi insecure itu sebenarnya sesuatu yang wajar terjadi, tetapi tidak boleh senantiasa terbawa dalam hidup kita, karena kita nanti akan menjadi stagnan di posisi itu dan kita nggak akan bisa keluar dari zona insecure itu seperti itu. Gitu toh kok. Oh ya, tadi kan Koko bilang salah satu penyebabnya kan kayak membandingkan dengan orang lain ya kok ya. Ya betul betul. Nah itu tuh apa ya? Kayak aku sih masih penasaran sih kok. Apa yang membuat kita itu cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain? Ya mungkin banyak hal ya, Guci. Mungkin kayak gini. Orang itu kita bisa berpikir bahwa orang itu gampang dapat pacar nih. Ternyata orang itu kok cantik, jaga body dan lain sebagainya. Sehingga kita ini, aduh aku mau niru orang itu, aku juga mau jadi cantik, mau merubah penampilan. Nah itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Kita juga melakukan suatu upaya untuk merubah diri kita menjadi seseorang yang lebih baik sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi kalau kita seperti kalau kita lihat di film Imperfect kan, Imperfect dia mengusahakan dirinya di seseorang yang cantik, tetapi apa yang terjadi? Dia justru menjadi orang yang sombong dan melukai pasangannya kan. Melukai pasangannya, dia merasa bahwa ya aku kayak gini nih karena kamu nggak suka posisiku menjadi posisi yang tinggi. Nah itu yang menjadikan seseorang dia haus pengakuan dari orang lain kan, tandanya dia haus pengakuan orang lain, dia harus membuktikan bahwa dirinya menjadi seseorang yang bisa high level. Nah itu yang cukup berbahaya begitu. Oh begitu. Berarti sebenarnya membandingkan diri itu wajar ya kok. Cuma wajar, nggak apa-apa sebenarnya. Jangan sampai dampaknya itu yang bisa berdampak dalam kehidupan kita. Itu wajar, membandingkan diri itu wajar sebenarnya. Kalau memacu kita untuk menjadi maju dan menjadi lebih baik, ya itu better, nggak apa-apa. Tetapi sekali-kali jangan menjadikan diri kita haus akan pujian, kemudian kita seakan-akan kita yang merasa pintar, kita yang merasa cantik, orang lain itu jadi jelek. Nah itu jangan seperti itu. Gitu. Gitu. Oh baru tahu aku kok.
Tak pikir membandingkan tuh salah, ternyata masih wajar. Masih wajar sebenarnya, nggak apa-apa. Cuma ya itu jangan terlalu masuk di dalam situasi seperti itu kan. Kalau Iya. kita ternyata gagal untuk melakukan itu, kita akan menjadi kecewa. Itu yang seringkali bahayanya di situ kan. Sehingga banyak juga orang juga akhirnya berakhir tragis kan, karena dia selalu membandingkan dan dia nggak bisa keluar dari zona perbandingan itu. Apa yang terjadi? Kita lihat banyak orang yang juga melakukan sesuatu yang tragis gitu loh. Nah itu yang berbahaya. Jadi ya caranya ya kita selain melakukan upaya, kita cari sumber rasa aman yang benar itu, yaitu kita melangkah kepada Tuhan gitu kan. Itu yang paling penting. Oke, sip. Wah, mantap kok. Terus kita lanjut lagi kok ke pertanyaan selanjutnya kok. Oke. Nah, ini ada yang tanya, apakah insecure itu sebenarnya hanya mindset saja atau bukan ya? Apa ya? Kalau mindset itu cuma pemikiran orang aja ya sebenarnya ya. Dikatakan mindset ya bisa juga bukan mindset orang itu aja sih sebenarnya. Ya ya perasaannya dia aja, emosinya dia aja yang saat itu terjadi karena merasa kurang aja sih sebenarnya, merasa lebih rendah daripada orang lain, inferior kan? Begitu. Oh, berarti sebenarnya bukan mindset, kayak cuma saat itu muncul tiba-tiba emosi Iya, kayak muncul gitu. emosi tiba-tiba. Nah, emosi tiba-tiba itu apakah terbawa terus? Itu kan yang kita kan, makanya kalau kita lihat juga peristiwa yang terbawa kita terus-menerus, kita akan menjadi ya istilahnya gangguan kan, gangguan jiwa akhirnya. Makanya harus lari ke psikolog atau psikiater karena ya itu insecure yang nggak bisa disembuhkan karena dia emosinya terus ya merasa bahwa dirinya inferior dari orang lain terus dan nggak akan puas gitu kan. Oh, begitu. Berarti ya iyalah, balik lagi cuma emosi saat itu. Jadi kita yang menentukan sendiri kok. Itu mau kayak berlanjut atau enggak. Kan kayak emosi sesaat itu kan ya. Iya, emosi saat itu. Nah, kalau yang dikatakan sama Maudi itu sebenarnya kalau kita terus-menerus ya bisa jadi pikiran kita, jadi mindsetnya kita yang terbentuk kalau kita memang jadi ya kalau terjadi terus-menerus bisa jadi ya pemikiran kita yang salah akan diri kita sebenarnya kan. Jadi mindsetnya kita ya begitu kalau berjalan terus-menerus sebenarnya. Oh, gitu. Oke. Kita sapa-sapa dulu ya kok ya. Oke. Shalom guys yang mungkin baru datang. Selamat datang di PDM PKK di SMTB di talk show kita hari ini. Temanya insecure jadi bersyukur. Nah, kalau mau tanya bisa raise hand atau langsung chat aja di kolom chat, nanti langsung bisa ditanyakan. Atau boleh langsung unmute juga, nggak apa-apa. Kalau langsung mau bertanya. Gitu ya teman-teman. Betul sekali. Semangat Kuci. Terima kasih. Sapa aku Kuci, sapa aku. Shalom, Regina. Oke, Shalom, Mon. Shalom semuanya. Ya, kalau saya tegang-tegang guys. Kokonya ini baik hati dan tidak sombong kok. Makan kok makan. Mot, makan apa Mot? Makanan sehat. Oke. Apa itu? Lanjut guys, lanjut. Wah, ini ada pertanyaan cukup berat sebenarnya itu dijawab ya. Ada pertanyaan nih baru masuk, aku juga baru baca kok, ini berat nih. Ini pertanyaannya adalah, nah kok terus caranya gimana membantu teman kita yang sudah terlanjur insecure dan seringkali merasa insecure? Ya ini cukup pertanyaan yang cukup berat ya. Kita sih memang sebagai seorang teman ya kita harus menggali sebenarnya informasi yang lebih detail dari teman kita kan, sebenarnya dia merasa insecure gara-gara apa gitu kan. Nah, ya memang tidak bisa sekali dua kali sebenarnya menghilangkan insecure gitu loh, dan kita harus gali terus apa yang telah dia lakukan untuk keluar dari zona insecure itu, kemudian bagaimana dia menghadapinya, kemudian kok merasa dia insecure tuh kayak apa gitu loh. Nah itu kan kita harus terus menerus secara intensif sebenarnya
ke teman kita, karena ya apa yang dialami tentunya berbeda dengan yang kita alami, sehingga kita harus masuk di dalam kondisinya dia itu sebenarnya seperti apa, baru kita tahu dia mengalami insecure itu gara-gara apa sebenarnya kan. Ya kita sebenarnya juga sebenarnya ada orang yang juga nggak bisa mampu untuk menerima pujian dari kita. Ada orang yang gitu loh. Loh, kamu itu cantik. Enggak, aku nggak cantik. Kamu lihat dari mana tuh? Lihat tuh cermin. Gue nggak cantik, lo bilang cantik. Oh, malah dimarahin lo kamu. Nah, itu kadang-kadang orang insecure itu merasa bahwa dirinya itu selalu kurang gitu kan. Nah, ya kalau kita rutin bisa mendatangi orang itu, ya ada kemungkinan kita bisa masuk di dalam orang itu. Kalau memang sudah menjadi sesuatu yang cukup berlebihan, ya kita memang harus itu ya membawa seseorang yang lebih tahu sebenarnya secara ilmu psikologi. Nah, teman-teman yang tahu secara psikolog tentang kondisi insecure, ya mungkin bisa diajak ke teman itu sebenarnya kan, sambil cerita-cerita, gali informasi, karena dikhawatirkan juga kalau seperti kita mungkin kurang pengalaman dan sebagainya, juga kita agak susah kan. Nah, yang kelima ya kita ajak dia untuk rutin, misalnya kita kan hidup di dalam komunitas, ya kita ajaklah dia untuk nge-sel. Ya mungkin kita punya di sel itu punya orang yang punya pengalaman yang sama dengan dia, kita bisa bercerita di orang itu, gitu kan. Bagaimana menghadapi situasi yang mungkin sama dengan orang itu. Nah, kalau kita hidup dalam komunitas, ya lebih baik kita juga mengajak dia untuk hidup dalam komunitas. Bagaimana dia juga bisa merubah mindset-nya, bukan fokus di dalam dirinya, tetapi fokus bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia begitu berharga gitu loh. Dan kita tahu, kita sudah kenal komunitas seperti Guci, ya sudah mengenal di dalam komunitas, ya sudah tahu sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan berbagai keunikan, sebenarnya kan dengan berbagai talenta. Mungkin Gucio punya body yang gemuk misalnya begitu, tapi apa kok santuy kok lebih gitu kan, nggak ada masalah. Dan banyak orang juga, orang gemuk juga punya suami tuh. Ci Olin juga punya suami, punya anak. Olivia gemuk juga punya suami, punya anak. Kehidupan mereka cukup bahagia kok. Artinya bahwa sebenarnya kehidupan itu dengan menikmati rasa syukur saja, sebenarnya rasa syukur yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita terus merasa bahwa diri kita kurang, wis melakukan poles wajah sana sini, kemudian olahraga tetap kurang, yaitu namanya manusia yang nggak pernah bersyukur gitu loh, karena Tuhan tuh menciptakan orang itu juga dengan keunikannya masing-masing gitu kan, begitu. Ya. Bagaimana Vian? Cukup jelas Vian? Jawaban dari Ko Alfa? Jelas lah. Kok nggak usah sebut nama? Oh, nggak usah sebut nama. Oke, siap. Oke. Itu namanya orang disebut-sebut itu tadi. Ada 2 itu. Nggak apa-apa. Nggak berarti Di itu. kolom chat kok. Itu example. Kalau aku juga jadi example juga nggak apa-apa kok. Aku happy. Iya, nggak apa-apa. Dulu aku gendut juga happy, cuma sekarang. Kalau gemuk sih lemak di mana-mana, cuma kelihatan aja kurus, tetapi lemak perutku tetap lembar-lembar dan lain sebagainya. Lemak perutku banyak banget. Muncul lemak aku muncul ke depan ya. Iya. Untung nggak munculnya bukan ke belakang. Muncul ke belakang. Apa itu? Kira unta lah. Oke, yang lain. Yang lain ada yang mau tanya bisa langsung kolom chat ya, teman-teman. Edo mau dari tanya, tadi Regina lo mau ketawa tanya. terus lo. Regina ya, Reg. Gimana, Reg? Oh iya, C, ayo C. Siapa tanya apa ya? Ada yang insecure. Namanya Rambut deh. Ojo galau, Coach. Moro-moro mari talk show galau. Loh, enggak yo. Oh, nanya. Nggak usah galau. Lagi yang lain. Bisa nggak sih insecure itu diawali dari lingkungan luar gitu. Maksudnya contohnya misalnya orang tua terus saudara-saudara kayak dibanding-banding macam-macam dan sebagainya, itu timbul insecure tersendiri. Ya pasti cara mensiasati hal itu supaya nggak terlalu masuk
ya selain dengan ungkapan masuk kiri keluar kiri ya, maksudnya apa sih yang bisa dilakukan, karena ya kan gak semua orang bisa langsung kayak masuk kiri keluar kiri gitu. Kadang itu lewati otak sih terus dipikir insecure dewe. Makanya keluarin dari mulut berupa ngomel kayak gitu sih. Ngomelnya ngomel gimana? Entah itu berupa menyakiti orang lain juga atau gimana. Ya mau tak kenal kayaan. Jadi kayak entah itu tuh pada akhirnya tuh membuat kayak jadi kayak oh nggak bisa, kamu harus kayak gini. Lah yang bener itu kayak gini loh, kayak semacam-macam kayak gitu. Jadi kayak pada akhirnya tuh dia tuh yang timbul itu entah dia juga pada akhirnya melukai lagi, kan jadi lingkaran luka ngono kok, jadi anggapannya kayak terluka terus melukai mana lukai lagi kayak gitu loh. Maksudnya ada untuk cara tersendiri, apakah ada cara tersendiri untuk nyetop di situ dan nggak melukai yang lain lagi kayak gitu. Ya, ini agak susah sih ya untuk jawabannya karena itu terjadi di lingkup keluarga. Keluarganya tergantung keluarga yang bagaimana kan. Apakah keluarga yang cukup tertutup, kemudian mengajarkan anaknya bagaimana kan tergantung sebenarnya. Jadi kalau keluarganya mungkin dari lingkungan yang baik atau ya mungkin masih bisa dilakukan ya, tapi misalnya dia keluarganya keluarga yang cukup tertutup dari orang luar, kemudian anaknya ini nggak punya banyak teman dan lain sebagainya kan, itu kan emang agak susah dan kita nggak bisa itu ya. Yang bisa dilakukan kalau kita mengalami diri sendiri kayak gitu ya itu ya, misalnya kita punya teman yang baik atau kita cerita di situ. Kalau kita punya sudah mengenal dalam komunitas kayak gini, kita bisa tahu. Tapi kalau itu memang nggak bisa di atas saat itu, biasanya memang terbawa sampai dewasa. Dan aku punya juga saudara juga begitu. Jadi dulu waktu dia mau lahir juga sebenarnya mau digugurin sama mamanya, tapi nggak jadi. Kemudian dia jadi orang yang mungkin ya agak kurang di dalam pemikiran gitu loh. Dan dia tetap membekas sampai sekarang ya. Bagaimana memulihkannya ya melalui komunitas ini kan, kayak dia punya komunitas, bagaimana dia juga bisa saling mendoakan sesama lain, dia bisa bagaimana cara berdoa, mendoakan papa mamanya supaya mereka bisa berubah begitu kan. Nah itu yang terkadang kita juga nggak bisa selesaikan waktu itu karena tergantung juga situasi dan kondisi sebenarnya kan. Nah kita mungkin bisa selesaikan ya di waktu-waktu mendatang gitu, karena ya itu tetap akan membekas di hati, tetapi itu pasti bisa diselesaikan di waktu-waktu mendatang dan belum tentu juga bisa diselesaikan di waktu itu gitu loh. Dan aku pernah lihat video di Instagram itu yang orang ini sering dibanding-bandingkan sama orang tua. Dia masuk di Instagram, kemudian dia ngomel-ngomelin orang tuanya di Instagram, dia nyata orang tua tuh nggak boleh gini. Aku rasa juga teman-teman pernah lihat kan juga, itu apresiasi diri. Akhirnya dia mengungkapkan ke Instagram bagaimana orang tua itu nggak bisa boleh kayak gitu. Ya itu dampaknya sih sebenarnya. Akhirnya dia ngoceh ke Instagram, tapi dengan Instagram itu sebenarnya orang juga banyak belajar, orang tua juga banyak belajar sebenarnya bagaimana mendidik anaknya itu menjadi orang yang anak yang benar-benar orang yang tahu sebenarnya talentanya dia di mana. Jangan memaksa anak itu untuk masuk di dalam orang tuanya itu gitu kan. Nah itu sing kadang kesalahan juga dari orang tua sih sebenarnya, kurang tepatan ya. Kalau dia punya sahabat baik ya dia cerita ke sahabat baik. Kalau memang dia sudah kenal Tuhan ya dia tetap melekat di Tuhan. Ya itu kuncinya cuma di situ sih, begitu ya. Terus insecure-nya juga kita tahu insecure yang kayak apa. Kalau misalnya dia gemuk ya dia melakukan misalnya dia menguruskan badannya ya dia olahraga secara rutin gitu kan.
Ya itu sing bisa dilakukan gitu loh. Nah, dia masih insecure lagi ya gimana lagi? Itu ya butuh proses sih, orang juga insecure membebaskan juga nggak bisa langsung bebas ya. Nek dia tipenya tipe sing apa nggak sering kepikiran ya dia bisa waktu itu bisa terselesaikan. Tapi kalau dia orang yang cukup sensitif, omongan orang terus terpendam dalam hatinya, ya dia harus butuh proses untuk menyelesaikan itu, nggak bisa seketika juga. Begitu. Mana Cek? Cukup jelas ya. Loh, Regina mana Regina? Pedot, Gimana? pedot. Hilang orangnya. Hilang, Reginanya hilang kok. Anggap saja sudah jelas kok Regina. Hilang ya anaknya. Terus Ya, kita lanjut kok ke ya. pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang tanya nih, kenapa potensi cewek itu lebih besar untuk insecure daripada cowok? Nah, kalau di dalam dunia manusia itu kan cowok cewek ini kan lebih mengandalkan perasaan ya. Ya, Coba kalau ditinggal pacar, siapa yang lebih dulu lupa melupakan pacarnya kan si cewek. Kalau cowok mah hilang pacar sudah lupa karena dia lebih main di logika. Sebenarnya cewek ini lebih mengandalkan perasaan dia. Makanya cewek lebih sensitif dalam hal insecure sebenarnya. oh begitu. Betul. Jadi karena memang sudah dasarnya ya, karena dasarnya cewek itu memang memakai perasaan ya gue ya. Iya lebih memakai perasaan dia memang kalau cewek. Oh ya kok, ini aku sih mau tanya kok. Aku tiba-tiba terlintas sebuah pertanyaan. Misalnya kita ini sudah insecure ya kok ya. Kayak misalnya aku nih, kan aku kan kalau dari segi body kan jelas. Kalau untuk insecure kan kemungkinannya besar sekali ya kok ya. Insecure karena misalnya badannya besar. Nah itu tuh ya apa cara membuat aku tuh setidaknya saat itu tuh bersyukur gitu loh. Maksudnya, oh ya badanku segini, aku mensyukuri apa dari hal itu. Kayak gitu loh kok. Mensyukuri apa dalam hal itu ya? Ya maksudnya dalam keinsecurean itu apa yang bisa kita syukuri. Maksudnya kan dalam insecure kan kita kadang tuh kayak merasa kurang gitu kan kok. Terus jadi jarang bisa melihat kebaikan Tuhan. Maksudnya jarang ada hal yang bisa kita syukuri dalam kayak fase kita insecure. Nah, apa yang bisa kita syukuri sih sebenarnya? Loh, Benernya itu. coba Guci cari talenta yang lain misalnya. Orang-orang gemuk ini kan bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Betul. Dan betul kan? Misalnya Talenta Guci makan kok. Iya, betul. Misalnya Guci bisa apa? Worship leader atau suaranya bagus nih. Ya kembangkan talenta di situ. Misalnya Guci talentanya untuk apa? Misalnya bagikan firman-nya, pelajari itu gitu loh. Alihkan ke sesuatu kegiatan lain yang lebih positif, yang bisa membuat diri kita untuk tidak terjebak di dalam insecure itu. Nah, kalau Guci memang mau benar-benar kurus, ya nih mau olahraga ya nggak apa-apa. Lakukan itu dengan tekun. Nggak masalah. Yang penting manusia itu adalah sehat, bukan bodinya sebenarnya. Orang dengan body big size tetapi sehat ya banyak. Orang yang kurus tapi sakit-sakitannya banyak. Karena kesehatan itu anugerah Tuhan yang sering kita lupakan. Jadi kalau kita wah gendut tidak bagus, tapi kalau kita sehat bisa melakukan berbagai aktivitas, ngapain kita khawatir gitu kan? Makanya cari kegiatan positif yang lain gitu. Oh, siap. Berarti itu tips-tipsnya guys, kalau mau bersyukur guys, kalau saat insecure guys, kita harus cari kegiatan positif yang bisa membuat kita menjadi bangga gitu ya. Setidaknya kayak nggak merasa kurang nih. Mantul. Sudah menjawab kok, sudah sangat jelas kok. Ya. Terima kasih. Dulu aku juga kan bukan dari keluarga yang punya duit kan, tapi apa aku mau terjebak di situ terus kan ya enggak. Ya memang aku merasa minder kalau lihat orang lain, loh kok orang ini kok punya uang gitu loh, kok bisa beli rumah, kok orang tuanya kaya dan lain sebagainya. Ya
yaitu kehidupan yang perlu dijalani gitu loh, dan semua itu proses. Nah, bagaimana kita mau keluar dari insecure kita kalau kita merasa bahwa ini aku miskin selamanya jadi tetap miskin, ya udah bisa begitu dong. Tetapi kita harus melakukan upaya. Aku menjalani 5 tahun ini, aku kuliah juga jalan kaki terus loh, Kuci. Aku jalan kaki ke TP, misalnya aku pengen jalan-jalan nih, aku jalan kaki dari Kertajaya ke Tunjungan Plaza. Kemudian ke Delta Plaza aku juga jalan kaki. Kemana-mana aku lakukan dengan jalan kaki. Dan apa yang terjadi ya, Tuhan meluluskan aku tepat 5 tahun. Tetapi yang terjadi, aku dapat kerjaan yang baik. Awal mula aku kerja cuma 15 hari dan aku dimarah-marahin. Tetapi ketika aku bisa mensyukuri yang Tuhan kasih dan aku merasa bahwa Tuhan tidak menetapkan aku bekerja di tempat ini dan aku pindah ke tempat lain, ya aku ikut Tuhan gitu loh. Ya sudah, memang saat itu ada kondisi yang membuat aku merasa insecure karena aku dimarah-marahin. Aku merasa nggak bisa dan lain sebagainya. Aku sudah ngelamar ke sana ke sini kok nggak keterima. Tapi ternyata aku terima kerja yang lebih baik. Dan aku bertahan sampai sekian puluh tahun dan aku masih bisa beli rumah, mobil dan lain sebagainya. Yaitu merupakan anugerah Tuhan gitu loh. Dan yang bisa disyukuri aku punya teman-teman komunitas. Aku juga masih bisa melayani saat ini dan lain sebagainya. Itu ya semua sesuatu hal yang kita harus syukuri. Kemudian kita punya teman-teman yang positif yang mendukung kita gitu kan. Kita berdoa setiap saat, kita baca firman setiap saat. Itu sesuatu yang mendorong kita untuk menjadi sesuatu yang menjadikan kita seseorang yang bisa bebas dari insecure gitu loh. Insecure itu harus diatasi, jangan kita masuk di dalam perasaan itu terus gitu. Good. Bagaimana? Begitu. Siap kok. Sharingnya kok luar biasa gitu kok. Jadi kayak memacu diri sendiri untuk tetap bersyukur. Walaupun keadaan kayak gitu. Ya. Nah itu teman-teman mungkin masih punya banyak waktu untuk melakukan segala hal. Itu lakukan itu. Kalau aku kan memang sudah lebih dahulu. Kalau kalian belum pernah melangkah ke tahapan seperti aku yang sudah STW mungkin ya, tapi ya teman masih punya banyak waktu untuk melakukan berbagai hal. Jadi jangan merasa diri nggak bisa, jangan merasa diri ini kurang dan lain sebagainya. Lakukan sesuatu yang positif, pasti akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik gitu. Kalau kondisi sekarang ini corona ini merasa tidak bisa melakukan banyak hal, ya lakukan kreativitas, tetap berkomunitas, tetap berdoa. Tuhan pasti kasih jalan kok. Begitu. Nice kok. Mantul. Nice. Terus ini ada yang tanya lagi kok. Oke. Tapi sebenarnya tadi sih udah dijawab sih kalau dari slide-nya Koko sih. Ini apakah sifat pemalu dan kurang percaya diri sama dengan insecure? Itu dampaknya sebenarnya. Kalau pemalu beda. Pemalu itu kan dia memang karakternya dia pemalu sebenarnya. Tapi dia tidak merasa insecure. Cuma dia malu aja. Dia bukan merasa bahwa wah aku ini tidak bisa ngomong, aku tidak bisa apa-apa. Itu kan beda sama orang si pemalu. Pemalu itu kan kalau nggak ditanya, dia nggak mau jawab. Orang yang misalnya ada orang lain dia tidak sukanya tidak suka ada orang lain, ya dia nggak suka ada orang lain. Itu kan pemalu itu kan beda, itu sifatnya dia, karakternya dia yang pemalu. Tapi karakter pemalu ini sebenarnya juga bisa diubah sebenarnya. Nah, tetap harus melatih diri. Tapi kalau insecure itu kan sudah emosi, sebenarnya emosi yang muncul di dalam diri kita. Karena yaitu ada misalnya traumatik dan lain sebagainya, yaitu menjadi emosi dalam diri kita ya. Merasa diri kita ini inferior, kurang dari orang lain begitu. Nah, tampaknya apa ya? Tampaknya kurang percaya diri tadi kan. Jadi kayak pemalu tuh karakter kok. Soalnya aku dulu juga pemalu loh kok orangnya kok. Sekarang malu-maluin lah. Nah iya. Setelah masuk di PDM PKK SMTB gitu aku jadi malu-maluin. Loh, dulu itu aku juga orangnya nggak bisa bicara loh, Kuci. Aku orang yang cukup alim kalau SMA. Aku nggak punya banyak teman juga. Ya biasa aja ya, teman ya
biasa, dan aku sering disuruh minta mamaku untuk jaga toko, jadi aku juga jarang main. Jadi tahunya cuma di toko, bantuin mama. Kata aku juga ngiri sama kembaranku. Dan itu juga menjadi peristiwa yang traumatik juga loh. Karena aku dilarang untuk pergi-pergi. Tapi tampaknya ya, ini kita jalan terus, ya tampaknya juga cukup baik. Dan digantikan Tuhan gitu loh. Dulu aku jarang keluar kemana-mana, tapi sekarang aku sering keluar kemana-mana. Ya semua itu Tuhan yang kasih sih ya. Kita mensyukuri aja yang Tuhan kasih saat ini gitu. Nice. Luar biasa kok. Sharing-sharingnya juga memberkati sekali. Ya. Oh ya guys, ada yang mau tanya lagi mungkin? Bisa langsung di-unmute atau chat lewat kolom chat nih. Masih bisa tanya-tanya. Maaf. Yang mau tanya lagi nggak apa-apa. Silahkan. Aku harus keluar tadi. Tadi jelas ya yang tadi, J. Jelas. Sudah Jelas kok, udah dijawab kok. Udah jelas. Sudah jelas ya, Rek. Itu tergantung ya, Rek, sebenarnya. Aku juga bingung jawabnya karena kondisinya kan beda-beda sebenarnya kan. Ya, soalnya Nabi dibilang ya memang kondisi setiap orang beda-beda tau. Nggak ada tolak ukurnya sebenarnya ya. Atau Nggak ya ada apa? tolak ukur karena kita juga nggak tahu kan kondisi saat itunya bagaimana kan. Ya aku dulu ya kondisi keluarga aku ya gini, tapi sekarang juga kayak gini kan, tergantung kita melakukan apa. Jadi proses keluar dari insecure itu bisa juga butuh waktu yang lama, nggak bisa saat itu kan kita selesaikan. Begitu. Terus Makanya hati-hati misalnya kalau kita nanti jadi orang tua, jangan bikin anak ini menjadi suatu peristiwa yang traumatik, karena anak pun bisa mengalami kelukaan. Nah, kalau anaknya itu dasarnya dia diam, tidak suka cerita, ya nanti kalau ada peristiwa tragis ya jangan disesali itu terjadi, karena seringkali orang tua yang memaksakan diri kepada anak, dia suka membanding-bandingkan, kok kamu nggak kayak anak tetangga ya sudah mah aku tak jadi anaknya tetangga aja, aku tak di situ aja, nggak usah jadi anaknya mama gitu kan. Ya, buat apa jadi anaknya mama? Aku juga, mama kan sukanya seperti itu ya, aku tak jadi anaknya itu aja, ngapain jadi anak mama. Jadi artinya seringkali justru kehidupan insecure itu juga bisa dimulai dari keluarga kita sebenarnya. Nah itu yang kita nanti teman-teman yang di sini punya pengalaman insecure, ya nanti kita juga bagaimana melatih nanti kalau yang pacaran nanti sudah nikah punya anak, ya jangan membanding-bandingkan. Nah itu karena Tuhan menciptakan orang itu dengan kekasannya sendiri, keunikannya sendiri, ya itu yang harus kita tahu, kita harus pahami gitulah, begitu. Toh juga kalau kita lihat juga banyak orang yang berkekurangan kan, hilang tangannya, hilang kakinya, tapi dia bisa menjadi motivator, ya kan? Karena apa? Karena orang tua mengajarkan anaknya bagaimana dia bisa melakukan hal itu, survive. Dan itu banyak sekali orang tua yang juga bisa melakukan hal itu. Orang yang misalnya tunawisma pramu, enggak bisa mendengar, tapi dia bisa nyanyi loh. Karena orang tuanya yang mengajarkan, dia nggak bisa nganut. Dan aku lihat tuh di American Got Talent itu dia bisa nyanyi dan suaranya bagus. Dan mamanya ini yang bantu menerjemahkan ketika dia ngomong sama jurinya, mamanya bantu menerjemahkan. Jadi ada peranan dari orang lain yang membuat kita ini bisa bebas dari rasa insecure. Kita kurang, kita sadar kita kurang, tapi orang lain bisa menutupi kekurangan kita sehingga kita menjadi orang yang survive. Itulah peranan kita sebenarnya, baik dalam keluarga maupun dalam teman juga ya. Kalau punya teman yang kekurangan ya kita jangan suka menghina dan lain sebagainya, justru kita memberikan kata-kata yang positif seperti itu ya, begitu. Memungkinkan nggak sih kok untuk orang itu nggak sadar nek dia itu insecure? Kalau sebenarnya insecure itu kan dia merasa terus-menerus kurang ya, harusnya orang itu sadar ya.
Harusnya loh ya, kalau dia merasa selalu kurang dan dia kan selalu beraktivitas dalam kondisi itu, misalnya suka ngaca terus diliatin terus tubuhnya aku sudah langsing belum ya makan dikit takut, wah ada lemak dikit takut, itu kan merasa insecure banget sebenarnya kan, karena dia merasa wah aku harus jadi orang yang kurus terus dan lain sebagainya, sehingga setiap titik pun dia mati terus kan, itu sudah menjadi tanda juga hati-hati juga insecure karena dia suka melihat dirinya sendiri dan tidak mau melihat dirinya itu kurang gitu kan. Gitu. Nah, kalau yang tadi Koko ngomong ya, tadi kan Koko ngomong ada beberapa hal yang bisa ditimbulkan dari insecure. Contoh nih kayak ujung-ujungnya perkataan dia ke orang lain itu menyakitkan gitu ya kan. Nah, apakah hal itu tuh memang literally semuanya karena dia insecure atau bisa aja karena efek karena yang lain? Ya sebenarnya ya dia bisa juga membalas itu sih sebenarnya kalau dia yang mengatakan misalnya orang yang nggak ganteng kemudian dia katakan kamu tuh nggak cantik dan lain sebagainya. Oh koniku yo gak ganteng, ngoco toh, memang awakmu ganteng. Itu bisa jadi ya orang itu juga akhirnya mengatakan sesuatu yang menyakitkan orang karena dia telah lebih dahulu menyakitkan dia gitu loh. Dan Mas Aceh bilang yo kamu yo kayak gitu juga loh, kayak gitu loh. Ya tapi ada yang juga mungkin dia yang ngamuk-ngamuk dewe ya ada sih kayak gitu kan. Misalnya kayak tadi film dia bilang aku ini jelek lah, tapi bagaimana menanggapi orang yang seperti itu gitu kan. Ya dia ngomongnya kayak apa kita gitu. Itu C. Sudah jelas C? Sudah. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Aku di chat, tolong dibaca. Oh iya, kenapa nggak ngomong sendiri Ibu? Asik. Oh iya, oke. Modinya. Niko, pertanyaan dari Modi. Nah, bagaimana kalau misalnya insecure terus oke, berniat berubah jadi lebih baik, kayak mengembangkan bakat atau belajar lebih lagi gitu. Tapi udah berusaha keras, tapi tetap gagal. Lalu insecure-nya makin parah. Nah, itu gimana kok? Cek ribet sih, Beb, pertanyaannya. Bingung juga ya, gini. Ya itu ya yang bisa kita lakukan ya itu ya sebenarnya sumber dari segala hal itu adalah sebenarnya Tuhan ya. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan itu ya ajak dia untuk lebih dekat ke Tuhan aja sih. Nah ya apa kita sudah berusaha kan, misalnya dia kamu katanya nggak bisa ya sudah kamu coba kita berdoa aja kita lebih mensyukuri yang Tuhan kasih lah dia nih. Dan kita juga bingung lah dia berusaha nggak bisa kemudian dia insecure terus kita mau bawa kemana kan juga bingung kan, karena itu ya kita bawa dia justru ke hal-hal yang rohani atau kita doakan dia gitu. Ya itu sih nih aku ya mungkin nih teman-teman punya pemikiran lain ya enggak apa-apa sih. Nih Abed gimana Abed? Apa kok? Nih kamu menanggapi pertanyaan itu nih, menurut kamu versi kamu bagaimana? Misalnya kamu punya teman nih, terus dia merasa insecure, kemudian dia mengembangkan bakat lain, ternyata dia nggak bisa tambah insecure. Nah, gimana caranya? Ya, aku juga susah kok. Kayak suruh cari bakat lain. Berarti dia nggak bakat di situ. Iya. Loh, aku ini sebenarnya juga itu loh, nggak tahu bakatku di mana sebenarnya kan. Tetapi yang paling penting adalah kita yang paling utama adalah mencari sumber rasa aman yang terutama. Dan dulu aku juga nggak tahu loh mau kuliah apa, semua tak daftarin. Informatika daftar, industri daftar, farmasi daftar, kagak jelas aku mau masuk mana. Tetapi waktu itu yang bisa lakukan cuma berdoa rosario, dan aku cuma mikir, nggak tahu pemikiranku ini apakah Tuhan yang telah tuntun. Aku cuma bilang
paling pengujinya tahu aku masuk mana, dan aku akhirnya pilihan pertama farmasi, kedua informatika, padahal kebalik kan, informatika ITS itu grade-nya lebih tinggi dibanding farmasi UNER. Tapi apa yang terjadi? Ya Tuhan akhirnya yang menuntun gitu loh, ternyata aku cocok di farmasi UNER, padahal aku nggak ngerti, aku mau masuk di mana juga nggak jelas, yang penting gue kuliah aja lah, Tuhan tahu yang mana, cuma aku bilang gitu. Itu sekali lagi ya kita nggak bisa lepas yang namanya pencipta diri kita. Dan kita ini merasa diri kita serba kurang, nggak bisa apa-apa, kita jauh dari Tuhan, ya kita akan semakin menjauh dari Tuhan gitu, dan merasain aku nggak bisa apa-apa ya, karena kamu mengandalkan fokus di dalam dirimu sendiri. Dan percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu kok Tuhan tuh mau kemana sih diri kita ini gitu. Ya aku sih pengalamannya begitu ya. Jadi ketika kita rutin berdoa, kita tahu kok Tuhan mau kasih kita ke arah yang mana gitu. Begitu. Jadi sekali lagi jangan andalkan diri sendiri, tetap bersyukur dan melekat pada sumber rasa aman, karena manusia juga tidak 100% bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Ya. Mantap. Nice. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Sudah tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kalau kan ini kan sudah nggak ada pertanyaan nih, Ko. Nah, Koko bisa mungkin ngasih kesimpulan sedikit, terus mungkin juga pesan buat kita semua tentang insecure ini. Terus nanti tutup doa, Ko. Oke. Sebenarnya kalau saya kasih kesimpulan, insecure itu adalah sesuatu hal yang memang wajar bisa terjadi dalam hidup kita. Setiap orang pernah mengalami situasi di mana dia mengalami insecure di dalam hidupnya. Karena sebenarnya insecure ini dia merasa sesuatu yang lebih kurang dibanding orang lain, dan itu wajar. Nah, insecure itu ada dampak baiknya dan tidak baiknya. Tetapi kalau dampak baiknya itu memicu kita kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih baik, itu adalah insecure yang mengembangkan sesuatu yang baik gitu loh. Tetapi ada insecure yang membuat kita ini justru merasa terpuruk, kita merasa kurang, nggak bisa apa-apa, sehingga akhirnya juga bisa berakibat tragis. Itu ada yang seperti itu. Jadi orang pun kalau semua, kalau kita melihat orang lain bahagia, sebenarnya belum tentu orang itu bahagia loh ya. Kalau kita membandingkan diri kita terhadap orang itu, kok aku ini kurang, orang itu kok nggak kurang, kita nggak tahu orang itu kayak apa gitu loh. Jadi sekali lagi jangan membandingkan orang lain. Kalau kita lihat di berbagai media, kita lihat artis apa sih yang kurang, Michael Jackson dan lain sebagainya. Mereka kehidupannya juga kayaknya nampaknya kaya, punya banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, kita nggak tahu kehidupan dia. Dia merasa kurang, misalnya kurang dapat perhatian, kemudian ada yang merasa makin nggak kurus, kemudian artis-artis itu ada yang mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya, karena dia merasa tidak pernah puas dalam dirinya, dan dia melihat bahwa serba kurang. Dan kita nggak tahu, kita saja merefleksi dalam diri kita, kita sering membandingkan terhadap orang lain, dan merasa bahwa dia itu lebih bahagia daripada kita. Hati-hati, belum tentu apa yang kita lihat itu benar menurut apa yang kita lihat. Jadi, teman-teman yang saat ini merasa kurang di dalam hal misalnya merasa kurang pintar, kurang pandai berbicara, kurang bisa bergaul, kurang cantik, kurang kurus, sekali lagi tekankan bahwa apapun yang Tuhan kasih di dalam hidupmu itu adalah yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan-rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan dirimu hari depan yang penuh bahagia. Dan Tuhan memandang setiap kita adalah berharga di hadapannya. Jadi teman-teman jangan pernah menyalahkan diri sendiri, terus semangat, cari potensi diri, cari kegiatan-kegiatan yang positif. Tentunya juga kita harus cari teman-teman yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Seperti itu. Saya rasa itu yang menjadi kesimpulan malam hari ini. Saat ini kita mau tutup pertemuan hari ini dengan sebuah lagu ya kali ya, kita menyanyi sekali lagi. Kita mau
undang Roh Kudus ya, karena sebenarnya sumber segala sesuatu adalah Roh Kudus dalam hidup kita. Oke? Mari saat ini kita berdekatan hati di hadapan Tuhan. Kita mau kembali merefleksikan di dalam diri kita masing-masing bagaimana Tuhan menciptakan setiap pribadi kita dengan segala kelebihan, dengan segala apa yang boleh kita miliki saat ini. Sadarilah saat ini bahwa Engkau sungguh berharga di hadapan Tuhan, dan kita mau benar-benar melekat di hadapannya. Kalau saat ini Engkau punya sesuatu sakit hati di dalam dirimu karena ada orang lain yang mengatakan yang tidak baik akan dirimu, mungkin Engkau kurang cantik, Engkau gemuk, engkau tidak cerdas, dan lain sebagainya. Saat ini Tuhan memandang engkau tetap berharga di hadapannya, dan Tuhan mau sungguh lebih lagi engkau melekat kepadanya, karena barang siapa haus, carilah air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam setiap hati kita, supaya semakin dikuatkan, semakin diberikan pengharapan, dan kita percaya di dalam Dia ada kekuatan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kehadiran-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau memberikan kami hati yang baru untuk boleh senantiasa memandang Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama bersharing talk show tentang bagaimana insecure di dalam kehidupan kami, dan bagaimana kami boleh mengatasi insecure di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah anak-anak-Mu dengan berbagai keunikan yang boleh kami miliki masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami sadar saat ini, apapun yang berada dalam diri kami adalah yang terbaik yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengembangkan setiap apa yang kami miliki, dan kami boleh senantiasa menyadari bahwa kami adalah manusia yang sungguh berharga di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk kehadiran-Mu dalam setiap pribadi kami. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir secara pribadi di dalam kehidupan kami.
Kami berdoa bagi setiap pribadi kami masing-masing yang saat ini tengah bersama-sama juga menghadapi pandemi corona ini, Tuhan, dengan segala situasi yang boleh kami hadapi. Mungkin bagi kami juga peristiwa corona ini menjadi sesuatu yang sulit kami lewati, tetapi bersama Engkau kami yakin dan percaya bahwa kami mampu melewati pandemi corona ini dengan baik. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, komunitas persekutuan 2 SMTP ini, Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Kau yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ko Alfat Terima kasih. atas malam ini. Thank you ya. Thank you, Oke, silakan pengumuman. Semangat. Ada pengumuman, guys. Minggu depan. Itu silakan Regina. Ibu PIC Oh, aku. Ya, itu siapa? mau di Oh, yang ini aja. Minggu depan kita ada talk show kan. Nah, bicaranya spesial loh. Kita import dari Semarang gitu ya. Mungkin bosnya bisa menjelaskan lebih lanjut. Nggak tahu apa. Apa? Siapa Apa? sih? Siapa Semarang? Luar bosnya. Kok luar biasa impor. Oh, kok Albert hostnya. Jadi nanti di bulan depan itu pembicaranya Pak Budi Suteja. Oh, itu bagus Pak Budi itu. Dari Semarang. Jadi temanya nanti adalah manajemen waktu dan balancing prioritas. Mantul. Jadi teman-teman silakan hadir lagi di Jumat depan di jam yang sama, tempat yang sama. Tempatnya sama. Di rumah masing-masing. Iya. Oke. Ditunggu Oke. ya teman-teman. Jangan lupa minggu Oke, depan thank ada you. show. Thank you. Hai teman-teman, kita buka kameranya dulu. Oh, mau foto Kamera ya? dibuka, Ada kita foto. foto. Kita Aku tak foto. cantik dulu deh. Oke. Sudah Harley? Ko Kristo? Harley, Jen Harley kayak Rizka? Ko Rizka, Edo? Harley. Tak saiki kok kok. Gak apa-apa le. Oh, ini ada suara itu Harley, tapi Iya, nggak ada ada. suara. Boleh, santuy. Gak apa-apa le, ayo le. jangan malu saya. Oh, nggak apa-apa. Kan kita saling mengenal lewat muka. Iku lho le. Di sini orang Ya wes cara kenal enak, tahu muka Ada yang cantik aku. Sudah cantik, kita kan insecure. Oke, sudah ya. 3, Oke. 2, 1. Dah. Ya, aku kayak Mona Oke. Lisa ya. Sampai jumpa semuanya. Thank you Dadah. teman-teman. Bye. Bye. God bless. God bless. God bless. Mohon Terus maaf iki ya kalau metu banyak kabeh salah lagi. ya, guys. metu toh. Ya wes, lek tuwae metu ya metu. Ya wis Oh. metu wis. Ya berarti Wes gak metu ada, aku. gak ada sesuatu hal yang harus ngomongnya diomongin ya. jangan keluar. Ini nggak ada, berarti keluar aja. Oh, Oke, iya. Tapi dia siap. bisa mendengarkan di Guys, ini Zoom-nya Edo. Dadah Albert, dadah Rahel, Maudi, Dadah. dadah Aku mau makan, bye. dadah. Dah, tak end live ya. Ya. 3, 2, 1.